Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatra Alvaro dari SDN Sukamulya 02 kelas 5. Di sini saya akan menceritakan sebuah dongeng tentang Sang Kuryang. Di sebuah kerajaan ada putri yang berparas sangat cantik yang bernama Dayang Sumbi. Di suatu hari, Dayang Sumbi sedang menenun pakaian. Lalu tiba-tiba tongkat tenunnya itu pun terjatuh. Karena dia malas untuk mengambilnya, dia pun berjanji kepada dirinya sendiri, bila ada yang mengambil tongkat tersebut perempuan, akan dia jadikan saudara. Dan bila laki-laki, akan dia jadikan suami. Dan saat melihat yang mengambil tongkat tersebut, dia pun terkejut. Karena yang mengambil tongkat tersebut adalah seekor anjing yang bernama Tumang. Karena dia teringat janjinya, dia pun menepati janjinya dan menikah dengan Tumang. Setelah beberapa bulan kemudian, dia pun mengandung. Dan setelah beberapa bulan kemudian juga, ia pun melahirkan. Anak itu diberi nama Sang Kuryang. Di suatu hari, Sang Kuryang sudah tumbuh besar. Dia berusia 11 tahun. Di saat dia berusia 11 tahun, dia sangat suka berburu. Dia selalu berburu bersama Tumang. Di suatu hari, Dayang Sumbi memerintahkan kepada Sang Kuryang. Sang Kuryang pergi mencari hati kijang untuk Dayang Sumbi. Sang Kuryang pun menyetujui. Lalu Sang Kuryang pergi mencari hati kijang bersama Tumang. Setelah sesampainya dia di hutan, dia pun tidak mendapat satu buruan pun. Karena Sang Kuryang kesal, ia pun membunuh Tumang dan mengambil hatinya untuk diberikan kepada ibunya Dayang Sumbi. Sesampainya dia di rumah, dia pun memberikan hati tersebut. Lalu Dayang Sumbi pun bertanya, "Di mana Tumang? Ayo kita makan daging hati ini bersama Tumang." Sang Kuryang pun tidak menjawab karena Sang Kuryang takut. Dayang Sumbi pun bertanya lagi, "Di mana Tumang? Ayo kita makan hati ini bersama Tumang." Sang Kuryang pun menjawab, "Ini sebenarnya hati Tumang, Bu." Karena Dayang Sumbi kesal, Dayang Sumbi pun memukul Sang Kuryang sampai pala Sang Kuryang pun berdarah, lalu meninggalkan bekas luka. Karena Sang Kuryang kesal, Dayang Sumbi lebih memilih Tumang dibanding dirinya. Sang Kuryang pun pergi dari rumahnya. Setelah beberapa tahun kemudian, Sang Kuryang pun kembali ke kampung halamannya. Lalu sesampainya ia di sana, ia pun bertemu dengan ibunya Dayang Sumbi. Namun Sang Kuryang tidak mengenali ibunya karena ibunya tidak terlihat tua. Ia pun karena suka dengan Dayang Sumbi, ia pun mengajaknya untuk menikah. Namun Dayang Sumbi memerintahkannya untuk membuka ikat kepalanya. Lalu Sang Kuryang pun membuka ikat kepalanya. Dan saat melihat kepala Sang Kuryang, Dayang Sumbi pun terkejut karena Dayang Sumbi melihat luka yang dulu ia pukul ke Sang Kuryang. Ia pun mengenal kalau itu Sang Kuryang anaknya. Dayang Sumbi pun berbicara, "Ini Sang Kuryang anakku." Tapi Sang Kuryang tidak percaya. Dayang Sumbi pun karena tidak mau menikah dengan Sang Kuryang, ia pun memberikan persyaratan, yaitu membendung Sungai Citarum dan membuat perahu untuk ia berkeliling di sana. Dalam waktu 1 malam saja. Lalu Sang Kuryang pun menyetujui persyaratan tersebut. Sang Kuryang pun membuat perahu dan membendung Sungai Citarum. Tapi Sang Kuryang lebih memilih membendung Sungai Citarum terlebih dahulu bersama teman-temannya. Lalu Sang Kuryang pun setelah membendung Sungai Citarum, ia pun
membuat perahu untuk Dayang Sumbi. Karena Dayang Sumbi tahu ia akan berhasil, Dayang Sumbi pun berdoa kepada Yang Maha Kuasa untuk menerbitkan matahari lebih cepat. Lalu karena Sang Kuryang melihat matahari terbit, ia pun kesal karena usahanya gagal. Lalu menendang perahu tersebut sampai terpental jauh. Lalu terbalik, tertimbun batu, pasir, dan tanah. Sekarang perahu tersebut sudah menjadi gunung yang sekarang dinamakan Gunung Tangkuban Perahu yang terletak di Jawa Barat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.